Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Matilda Koleta Dian Wijaya dengan nomor NPM 2210.048. Saya berasal dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Mudahnya Menulis Ilmiah, penulis Dr. I.U. Sliana, MSI, penerbit Kencana, Jalan Tambra Raya, nomor 23, Rawamangun, Jakarta 13220, edisi cetakan ke-1 Februari 2022. Mengenal aplikasi manajer referensi. Pada bab ini akan diberikan dua model citasi dengan menggunakan aplikasi manajer referensi. Keduanya adalah Mendeley dan Zotero. Keduanya perlu diketahui dan secara teknis terampil menggunakannya. Bagi yang hendak menulis artikel terindeks Scopus, aplikasi Mendeley harus dipastikan telah terinstall di notebook atau komputer. Penggunaan aplikasi ini lebih untuk kemudahan dan keakuratan. Mendeley juga disebut sebagai perangkat lunak atau Citation dan Reference Manager. Ada beberapa langkah untuk bisa menggunakan Mendeley, di antaranya sebagai berikut. 1. Terlebih dahulu download Mendeley di http://www.mendeley.com. Kedua, membuat akun, dan ketiga, menginstal perangkat lunak Mendeley. Setelah proses instalisasi selesai, Mendeley bisa langsung digunakan. Membuat kutipan dan referensi. Untuk membuat kutipan dan daftar pustaka dengan menggunakan data atau dokumen yang terdapat dalam Mendeley, terlebih dahulu harus melakukan instalisasi MS Word Plot. Ada beberapa langkah untuk menginstalisasinya. Yang pertama, klik menu Tool pada baris menu Mendeley dan kemudian pilih Install MS Word Plugin. Yang kedua, jika aplikasi MS Word sedang dalam keadaan aktif, Mendeley akan memberitahu dan meminta kita untuk menutup aplikasi tersebut. Lalu, ada B. Zotero. Zotero merupakan salah satu aplikasi manajer referensi gratis yang bermanfaat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan membagikan sumber referensi penelitian layaknya perpustakaan pribadi. Bagi pemula, bisa membuka laman Zotero Connector untuk mempelajari panduan menginstal di notebook atau komputer juga menggunakan aplikasi ini. Lalu selanjutnya, mereka yang tidak lekang oleh zaman. Yang pertama ada Abdul Muiz, 1883–1959. Abdul Muiz adalah penulis yang dikenal sebagai sastrawan dan pejuang. Bahkan lebih dikenal sebagai sastrawan karena karyanya dibandingkan dengan sebagai pejuang dalam kancah tanah air. Nama Abdul Muiz begitu harum karena karya tulis di bidang sastra roman di zamannya. Dia tokoh sastrawan yang dikukuhkan sebagai pahlawan pertama, mendapat kehormatan sebagai pahlawan oleh SK Presiden Soekarno. Abdul Muiz lahir 3 Juni 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia putra dari Datuk Tumenggang Lare, Sungai Puar. Abdul Muiz lulus sekolah Eropa rendah, Europa Lagere School. Kemudian belajar di Jakarta di Stopia dari 1900 sampai 1902. Namun karena sakit, Abdul Muiz keluar dari sekolah tersebut. Pada 1917, Abdul Muiz pergi ke Belanda. Di sana ia memperdalam ilmu. Sebagai sastrawan dan penulis, Abdul Muiz termasuk kurang produktif. Ia menghasilkan 4 buah novel atau roman dan beberapa karya terjemahan. Meskipun sedikit, Abdul Muiz tercatat dalam jagat sastra Indonesia dengan nama indah. Yang kedua ada Hamka 1908–1981. Beliau adalah seorang ulama populer. Hamka adalah ketua MUI pertama. Hamka lahir 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Putra dari ulama terkenal Dr. Abdul Karim Amrullah dan Syafia. Hamka secara pendidikan formal hanya mengenyam pendidikan sekolah desa. Itu pun tidak tamat. Kemudian pada 1918, belajar Islam di Sumatera Tawalib, Padang Panjang. Hamka menghabiskan waktunya dengan belajar sendiri atau autodidak, salah satunya dengan belajar membaca buku. Kesukaannya belajar autodidak dan membaca buku-buku akhirnya menentukan karir kepenulisan Hamka bisa tumbuh. Di Padang Panjang ada taman baca milik kongsi Engku Zainuddin Labai dan Engku Baginda Sinarok. Sejak itulah Hamka berkarir sebagai penulis dan wartawan.
Kemudian Hamka menghasilkan karya tulis yang begitu produktif. Ratusan judul karya tulisnya berupa buku. Karena dinilai berjasa bagi kemajuan umat dan bangsa, pada 8 November 2011, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Hamka bersama 10 tokoh lainnya. Yang ketiga ada Ramadan KH. Penulis dan sastrawan ini lahir di Tanah Sunda 16 Maret 1927. Ramadan KH menimba ilmu di Hollands Inland School. Ia pernah belajar di ITB, tapi hanya sekitar 7 bulan kemudian berpindah ke Akademi Dinas Luar Negeri. Di sini pun dia tidak selesai. Ramadan KH dikenal sebagai penulis biografi. Karir kepenulisannya kian populer hingga mendapat kepercayaan menjadi penulis biografi Presiden Soeharto. Dari kemampuannya menulis, lahirlah biografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, tahun 1988. Sastrawan ini tinggal di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan, yang juga merangkap jadi kantornya. Hingga usia senja di atas 3/4 abad, Ramadan KH masih terus aktif menulis. Ramadan KH dalam dunia sastra tanah air sempat menjadi genre yang menarik bagi perkembangan sastra. Dia menjadi rujukan, karyanya sudah beredar luas dan tercatat dalam setiap benak peminat sastra Indonesia. Puluhan tokoh telah ditulisnya dalam bentuk autobiografi. Karena banyaknya menulis karya biografi, Ramadan KH dikenal luas sebagai biograf atau penulis biografi. Yang keempat ada N.H. Dini. Penulis yang terkenal produktif ini lahir di Semarang pada 29 Februari 1936. Secara formal, mengenyam pendidikan di SMA Bagian Sastra pada tahun 1959. Kemudian, mengikuti kursus pramugari darat Garuda Indonesia Airways, Jakarta 1956. Kemudian mengikuti kursus B1 jurusan Sejarah tahun 1957. N.H. Dini mulai menulis sejak 1951. Pada 1953, cerpen-cerpennya mulai dimuat di majalah Kisah, Mimbar Indonesia, dan Siasat. Selain menulis cerpen, N.H. Dini juga menulis sajak, sandiwara radio, dan novel. Berbagai penghargaan diterimanya. N.H. Dini adalah pemenang lomba penulisan naskah skenario untuk Sandiwara Radio se-Jawa Tengah pada tahun 1955. N.H. Dini juga mengelola sebuah taman bacaan untuk remaja dan anak-anak di Semarang. Sebagai penulis sastra, N.H. Dini memperoleh penghargaan Sia Wright Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand karena sudah dikenal sebagai sastrawan di Indonesia. N.H. Dini digelari sastrawan sastra feminis. N.H. Dini sudah hidup sebagai pengarang selama hampir 60 tahun. Dia penulis yang menolak bekerja tetap di majalah, tetapi lebih memilih menjadi pengarang yang tidak terikat untuk menjaga kreativitasnya tetap terjaga. Yang kelima ada J.K. Rowling. Penulis yang populer di abad ke-20 adalah J.K. Rowling. Penulis sastra ini begitu populer karena karya berserinya. Harry Potter berhasil mengangkatnya. Karya sastranya bahkan kemudian dijadikan film yang diputar di berbagai negeri. J.K. Rowling pun menjadi penulis novel paling terkenal dan wanita terkaya di Inggris, melampaui kekayaan Ratu Inggris. J.K. Rowling meniti karir menulis dengan mengalami jatuh bangun. Sebelum berhasil, Harry Potter justru mendapat penolakan oleh 12 penerbit. Baru penerbit yang ke-13 menerimanya. Inilah karya bestseller J.K. Rowling yang layak jadi perhatian. Harry Potter and the Philosopher's Stone, 21 Juni 1997, Harry Potter and the Chamber of Secrets, 2 Juli 1998, lalu ada Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 8 Juli 1999, Harry Potter and the Goblet of Fire, 8 Juli 2000, Harry Potter and the Order of the Phoenix, 21 Juni 2003, Harry Potter and the Half-Blood Prince, 16 Juli 2005, dan Harry Potter and the Deathly Hallows, 21 Juli 2007. Yang keenam ada Andrea Hirata. Penulis ini lahir di Belitung 24 Oktober 1982. Dia dilahirkan di desa miskin yang terpelosok di Pulau Belitung. Andrea tinggal di desa yang penuh keterbatasan, memengaruhi pribadinya. Andrea Hirata muncul jadi penulis karena buah ketekunannya memperhatikan lingkungan alam kampungnya.
Kisah pilu dan impiannya itulah yang kelas kemudian dipersembahkan Andrea Hirata menjadi cerita dalam bentuk karya sastra novel. Judul Laskar Pelangi seolah-olah mewakili anak-anak didik yang hidup serba kesusahan di Belitung. Dari situlah menyeruak kisah kenangan masa kecilnya. Novel yang seolah-olah memuarnya, sebelumnya Andrea Hirata tidak dikenal sebagai penulis, apalagi karya sastra. Sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti mencoret-coret kertas untuk belajar menulis cerita. Andrea pun kemudian menjadi penulis terkenal dan meraih keberuntungan honorarium yang membuatnya menjadi miliarder. Yang terakhir ada Habibur Rahman El-Sizari. Habibur Rahman El-Sizari adalah penulis yang lahir di Semarang 30 September 1976. Alumnus Al-Azhar ini pernah aktif di Majelis Sinergi Kalam Masika Ijmi Orsat Kairo pada tahun 1998 sampai 2000 dan pernah menjadi koordinator majelis tersebut. Selama di Kairo inilah, Habibur Rahman produktif menghasilkan beberapa naskah drama dan menyutradarainya. Di antara karyanya adalah Wal Islami pada tahun 1999, lalu ada Sang Kiai dan Sang Durjana, gubahan atas karya Yusuf Kardawi Alim Watadiyah pada tahun 2000, dan Darah Syuhada pada tahun 2000. Pada 2002, dia pernah diundang Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk membacakan puisinya dalam momen Kuala Lumpur World Poetry Reading ke-9 bersama para penyair dari negara lain. Karya-karyanya tidak saja diminati di Indonesia, tetapi di negeri lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan Australia. Tentang penulis atau biografi penulis. Ibu Rusliana, Sukabumi, 4 Juli 1981, menempuh pendidikan di SDN Bangbayang, SMP PGRI Cisolok, dan SMUN Palabuharan Ratu di kampung kelahirannya, Cisolok, Sukabumi, hingga 1999. Pada 2003 berhasil menyelesaikan studi sarjana di jurusan Akidah Filsafat UIN, Sunan Gunung Jati, Bandung. Pendidikan S2 ditempuhnya di program Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia atau UI, Jakarta dan lulus 2011. Pada 2020 menyelesaikan studi S3 pada program Doktor Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.